teman-teman, perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus. Saya dari jurusan Sastra Inggris Universitas Pasundan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu tesis, lalu bagaimana fungsi dan rumusnya, dan saya juga akan memberikan beberapa contohnya. Oke teman-teman, langsung aja ke video selanjutnya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tesis secara singkat terlebih dahulu. Jadi, tesis itu adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa, yang dimana waktu tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu present, waktu yang menunjukkan hari ini atau sekarang. Yang kedua, past, waktu yang menunjukkan masa lampau atau kemarin. Dan yang ketiga yaitu future, waktu yang menunjukkan masa depan atau besok. Kemudian, dari ketiga waktu tersebut, masing-masing memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu simple, yang kedua continuous, yang ketiga perfect, dan yang keempat perfect continuous. Lalu dari yang ketiga waktu ini dikalikan dengan keempat bagian sehingga totalnya menjadi 12 tenses. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan bagaimana rumusnya tentang 12 tenses tersebut. Kemudian saya juga akan memberikan beberapa contohnya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan ke-12 tenses tersebut. Yang pertama di sini ada simple present tense. Simple present tense ini bersifat umum atau dia juga bisa mengungkapkan kegiatan yang biasa terjadi atau berulang kali. Di sini kita dapat melihat rumusnya yaitu subject, verb, plus verb 1. Contohnya misalkan I eat bread, yang artinya saya memakan roti atau saya makan roti. Lalu kalau misalkan kalian ingin mengatakan kegiatan yang berulang kali setelah kata bread itu bisa ditambahkan kata everyday. Jadi kalimatnya yaitu I eat bread every day. Artinya saya makan roti setiap hari. Lalu yang kedua ada simple past tense, di mana kegiatan ini ditujukan kegiatan yang telah dilakukan pada masa lampau. Tapi biasanya kegiatan ini dilakukan pada hari kemarin. Rumusnya di sini ada subjek plus verb 2. Contohnya, misalkan my mom go and bake yesterday. Yang artinya, ibu saya membeli tas baru kemarin. Lalu yang ketiga ada simple future tense, di mana kegiatan ini dilakukan di masa depan atau esok hari. Rumusnya subject plus will plus verb 1, atau bisa juga subject plus to be plus going to. Contohnya misalkan I will go to Bandung tomorrow. Atau bisa juga I'm going to Bandung tomorrow. Kedua kalimat ini itu artinya sama, yaitu saya akan pergi ke Bandung besok. Namun yang membedakan adalah kata will itu biasanya digunakan secara spontan atau ketika
kalian sedang berbicara dengan seorang teman atau dengan siapapun. Kalau kata going to itu biasanya di dalam penulisan. Lalu yang keempat ada present continuous tense. Ini ditunjukkan pada kegiatan yang sedang berlangsung. Rumusnya yaitu subject plus to be, am, are, is, plus verb in. Misalkan contohnya, they are playing basketball. Yang artinya mereka sedang bermain bola basket. Lalu kita lanjut. Yang kelima di sini ada past continuous tense, di mana kegiatan ini sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Rumusnya subject plus to be, yaitu was atau were, lalu plus verb in. Contohnya, she was feeling sick 2 days ago. Yang artinya dia merasa sakit 2 hari yang lalu. Lanjut ke future continuous tense. Future continuous tense ini ditujukan kepada kegiatan yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Di sini rumusnya subject plus will atau shall plus be, kemudian plus verb in. Contohnya, he will be singing in the concert tomorrow. Yang artinya dia akan bernyanyi di konser besok. Lalu lanjut lagi yang nomor 7 yaitu present perfect tense, di mana kegiatan yang telah berlangsung pada waktu singkat dan masih berkelanjutan. Rumusnya subject plus have atau has, lalu verb 3. Lalu ditambah verb 3. Contohnya misalkan, they have watched the Harry Potter movie. Yang artinya mereka telah menonton film Harry Potter. Lalu yang ke depan ada past perfect tense, di mana kegiatan telah selesai pada waktu tertentu di masa lampau sebelum kejadian yang lainnya terjadi. Rumusnya subject plus had plus verb 3. Misalkan contohnya, we had spoken English. Yang artinya kami telah berbicara bahasa Inggris. Lalu yang ke-9 ada future perfect tense, di mana kegiatan ini yaitu kegiatan yang akan telah selesai pada waktu tertentu di masa depan. Rumusnya kita lihat di sini, subject plus will plus have, lalu plus verb 3. Misalkan contohnya, my father will have finished
his work at the end of his week. Oh, salah. Maaf. The end of his week. Yang artinya, ayah saya akan menyelesaikan pekerjaannya di akhir minggu ini. Lalu, yang 10 di sini ada present perfect continuous tense atau kegiatan ini yang baru saja berlangsung. Sini rumusnya subject plus have atau has lalu plus been plus verb in. Contohnya misalkan I have been waiting you for 2 hours. Yang artinya saya telah menunggu Anda selama 2 jam. Ya. Lalu yang ke-11 di sini ada perfect continuous tense, yaitu kegiatan yang telah selesai pada waktu tertentu di masa lampau. Rumusnya subject plus had plus been lalu plus verb in. Misalkan contohnya my sister had been looking for her shoes in my room. Yang artinya, adik saya telah mencari sepatunya di kamar saya. Lalu yang terakhir, yaitu yang ke-12, ada future perfect continuous tense, yaitu kegiatan yang akan berlangsung di masa depan sebelum kegiatan lain terjadi. Rumusnya subject plus will plus have plus been plus verb in. Contohnya misalkan Jessica will have been going to the party tomorrow. Yang artinya Jessica akan pergi ke pesta besok. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya tentang materi tensis kali ini. Mudah-mudahan materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.